Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang dashboard dan scorecard. Yuk, langsung kita mulai pembahasannya. Dashboard adalah alat yang digunakan untuk manajemen informasi dan intelijen bisnis. Dashboard dapat mengkomunikasikan metrik secara visual untuk membantu pengguna memahami hubungan yang kompleks di dalam datanya. Berikut adalah manfaat menggunakan dashboard. 1. Visibilitas. Maksud dari visibilitas ini adalah adanya dashboard akan memberitahu jika Anda berada di jalur yang benar dan jika tidak, maka dashboard akan menemukan masalahnya. 2. Hemat waktu dan biaya. Dashboard dirancang untuk memantau kinerja proyek secara efisien, dan tanpa dashboard, Anda harus membuat laporan yang memakan waktu dan menarik Anda dari pengelolaan proyek yang sebenarnya. 3. Data yang terpusat. Maksud dari data terpusat ini adalah kita tidak perlu berpindah dari satu platform ke platform yang lainnya, menggunakan banyak tools, atau tersimpangkan dengan membuat laporan unik. 4. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Dengan adanya dashboard, kita mendapatkan pandangan proyek yang jelas dan tidak biasa, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuat pilihan yang tepat yang akan membantu kinerja kita. 5. Akuntabilitas. Dashboard bukan hanya tools pasif yang hanya menunjukkan apa yang terjadi, tetapi juga merupakan sarana untuk menyoroti apa saja bagian yang tidak berhasil. Selanjutnya, yaitu jenis dashboard. Jenis dashboard dibedakan menjadi 3, yaitu operasional, analitis, dan strategis. Dashboard operasional adalah dashboard yang memperbaharui data secara real-time dan merekam kinerja proyek saat tim berkembang. Selanjutnya, dashboard analitis. Dashboard analitis memanfaatkan data historis untuk menemukan tren yang akan membantu menginformasikan pengambilan keputusan tentang proyek yang akan datang. Selanjutnya, dashboard strategis. Dashboard ini membantu menjaga proyek tetap selaras dengan strategi keseluruhan organisasi. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan dashboard. 1. Representasi visual dari kinerja seperti dengan bagan dan grafik. 2. Kemampuan untuk mengidentifikasi tren. 3. Cara mudah untuk mengukur efisiensi. Dan yang keempat, cara untuk menghasilkan laporan rinci dengan satu klik. Selanjutnya adalah scorecard. Scorecard adalah alat manajemen kinerja yang membandingkan tujuan strategis dengan hasil yang diperoleh. Ini berfungsi sebagai tolak ukur strategis bagi manajemen puncak untuk mengukur kinerja organisasi dengan tujuan. Scorecard mengambil pendekatan top-down untuk mengukur hasil berkala. Ini dapat memungkinkan pengguna untuk menganalisis berapa baik kinerja yang diukur. Fungsi dari scorecard adalah 1. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. 2. Sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. 3. Sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. 4. Alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Selanjutnya adalah perspektif scorecard. Perspektif scorecard dibagi menjadi 4, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan mengukur kinerja keuangan apakah menunjukkan perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Yang kedua, perspektif pelanggan menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu Core Measurement Group atau kelompok inti
dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Dan yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan scorecard. Kelebihan scorecard antara lain komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Sedangkan kekurangan dari scorecard adalah korelasi yang buruk antara ukuran perspektif dan non-finansial dan hasilnya, lalu terpaku pada hasil keuangan, tidak ada mekanisme perbaikan, dan ukuran-ukuran tidak dapat diperbaharui. Berikut adalah perbedaan dashboard dan scorecard. Dashboard menunjukkan status perusahaan pada titik waktu tertentu. Scorecard adalah alat manajemen kinerja yang membandingkan tujuan strategis dengan hasil yang diperoleh. Dashboard digunakan sesuai untuk mencapai tujuan langsung. Scorecard menggambarkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard biasanya digunakan oleh manajemen tingkat rendah dan menengah untuk membuat keputusan setiap hari. Sedangkan scorecard berfokus pada pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.